Nama-nama wisuda kelas Alfiyah Lajnah wa Ta'lim, Lajnah Tarbiyah wa Ta'lim wa Thaqafah tahun 1200 doso gangsal. Kaping setunggal Salman Al-Farisi bin Bapak Marzuki Budi Mulya Cikupa Tangerang. Kaping kali Fahmi Faisal Ulum bin Mustafa Duku Widara Pabedilan Cirebon. Kaping tiga Khalil Arifuddin bin Bapak Nurul Anwar Titiwangi Candipuro Lampung Selatan. Kaping sekawan Muhammad Faiz Abdussyukur Al-Asy'ari bin Bapak Ghazali Cipejeh Kulon Lemah Abang Cirebon. Kaping gangsal Muhammad Zildan Farodi Saiful Anwar bin Saiful Anwar Sido Makmur Waipanji Lampung Selatan. Kaping 6 Riko Ardiansyah. Kaping pitu Ahmad Zaidan Mubarak bin Agus Rofi'i Pagongan Dukuh Turi Tegal. Kaping 8 Fadlan Hanan bin Hasbi Nasution Bulak Perwira Bekasi Utara Bekasi. Kaping sanga Muhammadiyah Nujaba bin Qitfirul Aziz Sutapranan Dukuh Turi Tegal. Kaping sedoso Muhammad Faza Bima Urzik bin Tanto Hartono Pekauman Kulon Dukuh Turi Tegal. Muhammad Hamdan Zulfa bin Muhammad Ishaq Bahagia Babelan Bekasi. Kaping 13 Muhammad Baihaqi bin Muhammad Junaidi Tukarang Suwung Lemah Abang Cirebon. Kaping 18 Syukron Makmun Abdul Muiz Badung Kimpling Tegal Selatan Tegal. Kaping gangsal welas Saiful Mujab bin Sanaji warga Binangun Kaliwedi Cirebon. Kaping 16 Ahmad Zainuri Jalaluddin bin Hamdani Karangsong Indramayu Indramayu. Kaping 17 Lujainiddani bin Ahmad Mudawan Gunung Sari Wala Cirebon. Kaping 18 Lutfi Ali bin Rohadi Dukuh Jati Kerangkeng Indramayu. Kaping 19 Muhammad Abdul Aziz bin Syafruddin Karangsari Wala Cirebon. Kaping kali doso Fahrul Rizki bin Yamin Kalentambo Pusaka Negara Subang. Kaping saklikur Fatir Rizki Ramadan bin Ahmad Fahrul Razi Kraton Dukuh Turi Tegal. Kaping kalih likur Hasan bin Abu Bakar. Kaping 13 Muhammad Aufal Fuadi bin Farihin Geger Kunci Songgom Brebes. Kaping kawan likur Muhammad Faisal bin Ramadan Kemakmuran Songgom Brebes. Kaping selangkung Rahmatullah bin Saji Purwajaya Kerangkeng Indramayu. Kaping 16 Ebi Sakiyah bin Sukirno Kalianyar Kerangkeng Indramayu. Kaping 17 Abdul Wahid bin Rohadi Dukuh Jati Kerangkeng Indramayu. Kaping 18 Mufarizil Karbi bin Burhan Dukuh Jati Kerangkeng Indramayu. Kaping 19 Fawad Sidratus Salim bin Rozikin warga Binangun Kaliwedi Cirebon. Kaping 32 Muhammad Fatur Rahman. Kaping 32 setunggal Muhammad Rizik Hamdani bin Pandi Bunga Mayang Oku Timur Palembang. Kaping 32 kali Ahmad Adi Mulyana bin Dalwan Teluk Meranti Pelalawan Riau. Kaping 33 Azmul Fauzi. Kaping 32 sekawan Muhammad Randihan bin Abdurrahman Rawa Dalam Jatibarang Indramayu. Kaping 32 gangsal
Ahmad Agis Rizik Maulana bin Waryono Sutapranan Dukuh Turi Tegal. Kaping 36 Rizal Fadli bin Robani Gegunung Sumber Cirebon. Kaping 37 Syahrul Anwar bin Akodi almarhum Dadap Lama Junti Nyuat Indramayu. Kaping 38 Muhammad Ulil Ilmi bin Muslih Afandi Dadap Lama Junti Nyuat Indramayu. Kaping 39 Syukron bin Darkim Pusaka Negara Subang. Kaping 40 Azmul Fauzi bin Haji Taskim Lajar Tukdana Indramayu. Kepada nama-nama yang telah disebutkan supaya naik ke atas panggung. Dan kepada Kiai Ghufroni Masyhuda dipersilahkan untuk memberikan syahadah ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadaratul muhtaram, pengasuh Pondok Pesantren Kempet, panjenenganipun Al-Mukram Kiai Haji Muhammad Nawawi Umar Soleh wa zawjatihi Nyai Hajjah Afwah Mumtazah atalallahu baqa'uma bil khair wa matta'anallahu bituli hayatihima fi sihatin wa afiyatin wa salamatin, amin. Para dzurriyyah Pondok Pesantren Kempet ingkang kula hormati, Kiai Munawir yang sampai saat ini masih setia menyertai para wisudawan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan wisuda Alfiyah Ibnu Malik. Tahun ini mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kelas Alfiyah itu jumlahnya 45 di absen, yang datang cuma 5, yang 40-nya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi alhamdulillah pada tahun ini kelas Alfiyah ya, dari jumlah 45 itu yang hadir 40-nya, yang enggak hadir 5. Kami tidak henti-hentinya sebagai pengajar memberikan support kepada mereka. Kalian harus bisa jadi generasi yang menorehkan satu sejarah. Dari kalianlah bahwa kelas paling akhir itu betul-betul aktif. Mulai dari kalianlah
bahwa kelas alfiyah itu semuanya bisa aktif. Kalau tidak ada yang tidak aktif, ya paling 1, 2, 3 itu mungkin karena ada yang udzur syar'i. Makanya kami selaku pengajar sangat berbangga kepada wisudawan pada tahun ini. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kalian dapatkan betul-betul menjadi modal untuk bisa mengarungi kehidupan. Ya. Dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tapi meski demikian, pesan kami kepada para wisudawan, jangan pernah puas perjalanan kamu dengan menjadi wisuda alfiyah. Ini bukan berarti selesai. Sebab kalau orang sudah nganggap pinter, sudah nganggap alim, sudah nganggap cukup, berarti berhenti ilmunya sampai di situ. Apalagi kalian semuanya masih muda ini ya, masih muda, masih belia, waktunya masih sangat produktif untuk bisa menggali ilmu. Pikirannya harus bisa dikembangkan dalam menggali ilmu, terutama tidak cuma ngajinya, dikembangkan dengan forum musyawarah. Perlu musyawarah itu. Apa sebab? Al-ilmu bit-ta'allum. Orang kalau ingin pintar dapat ilmu dengan belajar. Tapi kalau sabatul ilmi itu harus bil mudzakarah. Ilmu bisa tumancep neng ati, bisa mantep di hati, itu dengan mudzakarah. Mudzakarah itu apa? Dudu adu zakar ya. Mudzakarah itu apa? Saling mengingatkan. Atau musyawarah. Itu sangat penting sekali. Ilmu itu bisa dikembangkan dengan adanya apa? Musyawarah. Dengan musyawarah. Makanya Hasan Al-Basri pernah mengatakan begini, al-insanu salasah, bahwa manusia itu ada 3. Ada rajulun ay insanun kamil. Ada yang manusia sempurna. Ada yang nisfu rajul ay nisful insan, baru separuh manusianya itu. Dan satu lagi la syai'a, orang yang tidak dianggap sebagai manusia sama sekali. Wujudnya manusia tapi tidak dianggap sebagai manusia. Siapa rajul itu? Man huwa rajul wa man huwa nisfur rajul wa man huwa la syai'a. Beliau mengatakan farrajulu man lahu ra'yun sha'ib wa yushawir. Manusia sempurna itu adalah siapa? Orang yang punya ra'yun sha'ib, punya pendapat, punya ide, punya gagasan, dan pendapatnya, idenya mau dipertaruhkan, mau diujikan dalam satu forum musyawarah. Jadi kalau ada orang giat musyawarah dan mau berpendapat, itu berarti namanya apa? Rajulun ay insanun kamil ya. Jadi tidak cuma sekedar ngajinya, nanti kalau tahun sekarang barangkali baru ngajinya yang aktif, tahun ke depan generasi berikutnya barangkali nanti ya, itu bisa dikembangkan dengan apa? Musyawarahnya. Nah kalau nisfu rajul itu apa? Yang baru separuh manusia itu man lahu ra'yun sha'ib tapi walam yushawir. Dia punya pendapat dalam pikirannya, dia punya ide, dia punya gagasan, tapi apa? Lam yushawir. Tidak mau diuji pikirannya itu, hasil idenya itu dalam sebuah musyawarah. Itu berarti baru separuh manusia. Atau gimana? Dia mau musyawarah, tapi apa? Laisa lahu ra'yun aw yushawir tapi walaysa lahu ra'yun. Dia mau datang ke musyawarah tadi tapi tidak punya ide, tidak punya pendapat.
Itu berarti masih nisfur rajul. Nah, yang la syai' itu seperti apa? Seseorang yang tidak dianggap sebagai manusia. Itu man laisa lahu ra'yun sha'ib walam yusyawir. Pendapat tidak punya dan dia tidak mau datang ke tempat musyawarah. Itu namanya berarti la syai', manusia tapi tidak dianggap sebagai manusia. Jadi maksudnya nanti untuk ke depan ya bisa dikembangkan pikiran-pikiran kalian, ide-ide kalian dalam forum musyawarah. Makanya kalau di sarang itu biasanya kalau sudah kelas 2 aliyah, kelas 3 aliyah itu ada musyawarah khusus musyawarah tentang Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan apa? Alfiyah Ibnu Aqil itu ya. Dikaji, dikembangkan. Kalau dulu pada saat kelas 1 sanawi dan kelas 2 sanawi hanya ngaji Fathul Qorib, kelas 6 ya, kelas 6 kelas 1 sanawi ngaji Fathul Qorib, kelas 2 sanawi, kelas 3 sanawi ngaji apa? Fathul Mu'in. Nanti di kelas 2 dan 3 aliyah itu dimusyawarahkan, dikembangkan pemahaman Fathul Qoribnya, pemahaman Fathul Mu'innya, pemahaman alfiyahnya. Karena perlu berkembangnya namanya ilmu itu. Jadi selamat kepada para wisudawan, mudah-mudahan ilmunya manfaat dan ilmunya barokah dan jangan berhenti untuk belajar. Masa muda masa yang paling tepat untuk belajar. Kalau ada orang muda atau pemuda tapi enggak mau belajar, ya, kata Imam Syafi'i gimana? Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kalau ada pemuda kemudian masa mudanya terlewatkan begitu saja, bukan untuk cari ilmu, untuk tiduran saja, untuk guyonan saja, untuk nongkrong saja, maka kata beliau fakabbir alaihi arba'an, udah takbiri saja 4 kali, anggap dia sudah mati ya, anggap dia sudah mati. Naudzubillah. Jadi jangan pupus semangatnya, terus semangat ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ini akan ada syahadah. Syahadah itu berarti kesaksian bahwa kalian telah tuntas dalam belajar di pondok pesantren Kempek selama berapa? 6 tahun ya? Kelas apa pertama? Kelas takhusus, terus kelas sifir, ula, wusta, ulia, dan kelas alfiyah. Syahadah sebagai saksi bahwa kalian semuanya sudah tamat, sudah selesai dan pernah mengenyam ya, pelajaran di pondok pesantren lewat lajnah ya. Lewat apa? Lewat lajnah. Nah, masalah hasilnya seperti apa itu bagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mudah-mudahan tadi semuanya manfaat dan barokah. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.